Assalamualaikum kawan-kawan semua, dan selamat pagi dan selamat beraktivitas semua kawan dalam satu channel pertukaran perabotan kawan. Ini jendela ini terbuat dari kayu rengas kawan ya, yang enggak layak lagi terpakai kawan, dan diganti dengan kayu merantih. Ini jendelanya, ini pemasang kaca ini melalui memakai pembelahan les kawan ya. Ini pematang kacanya ini melalui pembelahan les. Ini lesnya kawan ya. Lesnya dan kita akan mengganti jendelanya dan pemasang kacanya tanpa menggunakan les ini kawan, dan gimana kita caranya memasukkan kacanya tanpa memakai les ini kawan. Pembuatan yang jendela lama ini melalui pembelahan kawan ya. Ini untuk memasukkan kacanya, melakukan pembelahan setiap tali-tali jendela ini, melakukan pembelahannya kawan ya. Nah, ini kawan. Nah, kita akan membuat jendelanya tanpa melakukan pembelahan lesnya, dan kita lihat kerapiannya nanti kawan ya. Kalau kita melalui pembelahan jendela melalui pemasang kacanya kawan, jendela ini kurang rapi kawan, kurang rapi kelihatannya. Ini kan kelihatan nanti belahannya, ini belahan les ini kawan. Belahan ini kan kurang rapi kalau kita lihat jendelanya. Nah, kita akan mengganti jendela ini tanpa menggunakan atau membelah kayunya kawan ya, tanpa melakukan pembelahan kaca untuk memasukkan kacanya kawan nanti kawan ya. Yuk kita ikuti gimana cara kita memasukkan kacanya jendela ini tanpa melakukan pembelahan tali-talinya ini ya kawan, tali jendelanya kawan ya, supaya nanti kalau kita nggak belah ini, nanti jendela ini kelihatan lebih rapi lagi tanpa kita melakukan pembelahan setiap tali-talinya ini kawan, tiangnya ini kawan, untuk memasukkan kacanya kawan. Yuk kita lihat kawan gimana cara kita nanti memasang kaca jendelanya tanpa melakukan pembelahan ini kawan ya. Ini jendelanya kawannya yang telah kita buat dan menyerupai jendela yang akan kita ganti tanpa melakukan pembelahan kawan ya. Nah, ini kawan, tengok kawan, lihat ini tanpa pembelahan. Tanpa pembelahan kawan ya. Nah, ini cara nanti kita gimana masukin kacanya tanpa pembelahan. Kelebihan jendela tanpa belahan kawan, lebih rapi daripada kita menggunakan pembelahan tiang-tiangnya ini, tiang jendela untuk memasukkan kacanya. Lebih bagus tanpa pembelahan kawan, dan kelihatan jendelanya rapi semua tanpa ada kelihatan belah-belahan kayu ini kawan ya. Ini kawan ya.
Ini jendela yang melakukan bentuk jendela yang melakukan pembelahan kawan, pembelahan les untuk memasukkan kacanya kawan. Yuk kita pasang kacanya kawan, menggunakan jendela tanpa belahan untuk memasukkan kacanya kawan. Sebelum kita mau keluarin kacanya satu persatu kawan, kita jangan lupa ya kawan ya, kita harus membuka lesnya ini kawan. Kalau enggak bisa kita keluarkan kacanya kawan ya, buka les ini. Nah kawan ya, jangan lupa kawan, ini kita harus buka ini semua kawan. Nah supaya mempermudah kita untuk mengeluarkan kaca jendelanya kawan ya. Ini kawannya telah kita buka kacanya kawannya. Memang keras kawan, buka kacanya kawan. Kita harus hati-hati kawan ya. Ini kawan jendela yang telah siap, buka kacanya kawan ya. Kita akan masang kacanya ke jalan terbaru. Ini rangka, merupakan rangka jendela yang akan kita pasang kacanya kawan ya. Tanpa menggunakan belahan ya kawan ya. Ini kawan, tanpa menggunakan belahan kaca ya kawan.
kita akan masukkan kacanya tanpa melakukan pembelahan tiap tiangnya kawan. Sebelum kita memasang kacanya kawan, kita buka semua rangkanya kawan. Kita buka satu kawan ya, supaya untuk mempermudahkan memasang kacanya kawan. Sebelum kita pasang kawan, kita samakan kacanya kawan. Supaya kaca ini lebih panjang dari jendela barunya kawan ya. Nanti kita akan memotong kacanya kawan ya. Ya. Sebelum pemasangan kaca jendelanya kawan, kita harus ukur kepanjangan kaca dan jendelanya kawan ya. Kacanya 1 meter 3,5 kawan ya. Kita ukur ke jendelanya dengan ukuran ini kawan ya. Batasnya ini kawan, batas bunga router ini kawan, nanti ke sini kawan ya. Berarti meternya 1 meter, 7 mili, 1 meter, 1 meter, 2,7 mili kawan ya. Kita potong jendelanya kawan, kaca jendelanya ini ukurannya kawan ya, 1 meter 2,7 kawan. Ini kawan. Sudah kita ukur kawan, kita menggunakan pemotongan kaca. Sebelum pemasangan kacanya kawan, kita harus menyamakan kacanya kayak gini kawan ya. Ini kan jendelanya kacanya panjang kawan kan. Cara kita masukkan kaca ke dalamnya ini kawan, kita harus tidak perlu membuang sudutnya kawan ya. Sudut ini kita tidak perlu kita buang kawan. Ini sudut ini kawan, untuk masukkan kaca sampingannya ini kawan ya. Kita harus menggunakan alat mesin krop atau router kawan.
sudut di kawan ya. Ini kita mata pro ini di kawan. Begitu juga kaca tengahnya ini kawan ya. Kita harus membuang sudut ini kawan. Supaya kita mempermudahkan untuk masukkan kacanya kawan. Kita buka satu persatu kawan-kawan. Kita masukkan kaca tanpa melalui belahan les kawan. Nah, ini kita buka satu-satu kawan. Sebelum kita masukkan kacanya kawan, kita harus gunakan lem kawan, supaya jendela yang kita bikin ini berkualitas tinggi kawan. Gunakan lem untuk perkuat jendela untuk sambungannya kawan. Sudut pertama yang kita pasang ini kawan, kita tidak membuang tepinya kawan, ini kawan. Kita masukkan seperti semula. Sedangkan yang satu sisi lagi kawan, kita harus buang sudutnya sedikit supaya mempermudah kita masukkan tiangnya ini, supaya mudah masukkan kacanya kawan. Kita harus buang sisi di sudutnya kawan. Tapi nanti kawan jangan salah buang sudutnya kawan ya. Kita harus buang sudutnya bagian atasnya, bukan bagian depannya di sini kawan ya. Kita harus buang sudut tepiannya ini kawan, supaya kita mempermudah memasangkan kaca tengahnya ini kawan. Yuk kawan, kita masukin kaca tengahnya kawan ya. Kita menggunakan lagi kawan, supaya ini kaca yang telah kita potong tadi kawan ya, dengan ukuran yang sama kawan ya. Ukuran 1 meter 1 meter 2,7 mili kawan ya. Ini kawan ya, 1 meter 2,7 mili. Pertama kita harus buka, kita beri pembukaan supaya mempermudah kita memasang kacanya kawan ya, kaca tengahnya kawan.
Yuk kawan, kesimak semua. Ini kawan ya, untuk memasangnya ini tanpa bolahan kawan ya, tanpa kita menggunakan bolahan untuk masang ke kaca kawan. Ya kawan ya, ini kawan jendela tanpa belahan kawan ya, cara masangannya untuk tengahan kaca. Ini kawannya kita coba masukkan kaca yang telah kita buang sudahnya. Rupanya kawan, ukurannya belum pas lagi kawan. Yuk kita rotor sedikit lagi kawan, supaya mempermudah kita untuk memasukkan kaca kawan, supaya kacanya tidak. Oh, belum cukup kawan ukurannya kawan.
Setiap apa kawan mau pemasangan dapolnya kawan, kita harus bikin lem kawan, supaya jendelanya bertahan dan kuat kawan. Kita pasang seperti semula kawan ya. Kalau kita pasang seperti semula, rupanya kawan pemasangan sebelah ini belum cukup. Setelah kita pasang semuanya, inilah penampakan kaca jendela yang terbarunya kawan ya. Nah, sekarang kita pasang dapol kirinya kawan. Nah, kita sebelum pasang ini kita harus gunakan lem kawan ya, supaya jendela yang kita bikin itu berkualitas tinggi kawan. Jangan lupa kita kasih ini lem kawan ya, tiap sudutnya nih, kawan.
jendelanya ini kawan terbuat dari kayu meranti merah. Inilah kawan penampakan jendela yang telah kita pasang tanpa menggunakan pembelahan lesnya kawan ya, pembelahan kayunya. Setelah kita samakan jendela, setelah kita masukkan kaca semua, selanjutnya kita melakukan pengepresan perapatan daun jendelanya, perapatan sambungan-sambungan kayu. Kita menggunakan pres ya kawan ya, supaya mempermudah kita untuk melakukan perapatan sambungannya kawan ya. Sambungannya kawan harus kita rapatkan kawan, menggunakan alat pres kawan. Supaya rapat semua. Untuk pemakuannya kita menggunakan kayu damar kawan ya. Pemakuannya kita menggunakan kayu damar kawan ya. Untuk pemakuan pasakkan jendelanya kawan.
Untuk merapikan ininya kawan, kita menggunakan pita pasir kawan ya, supaya hasil kerja kita bertambah jos lagi kawan. Yuk kawan, kita melakukan pembersihan untuk meratakan semua sambungannya kawan ya. Yuk. Kita menggunakan pita pasir ukuran 100 ya kawan, 100, dan kita akan referensinya yang kedua menggunakan pita pasir ukuran 100
kita menggunakan kertas pasir ukuran P320 kawan ya, supaya hasil jendela kita itu lebih mantap dan rapi dan halus kawan ya. Ini perbedaan yang kita gunakan kertas pasir ukuran 100 ini kawan, bentuknya kurang rapi kawan ya, masih terasa kasar, dan sekarang kita akan menggunakan kertas pasir ukuran 320. Kita bedakan hasilnya kawan ya. Inilah perbedaannya kawan, kita menggunakan kertas pasir 3,2 kawan, hasilnya lebih bagus dan mengkilat kawan. Ya, sampai di sini aja dulu kawan, penggantian jendela tanpa menggunakan pembelahan batangan kaca ini kawan ya. Inilah hasilnya kawan, lebih rapi dan bagus kawan, daripada kita menggunakan belahan kaca kawan ya. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Inilah hasil terakhir jendela kita kawan tanpa pembelahan kaca. Inilah perbedaannya kawan. Yang jendela yang kita ganti, inilah kawan perbedaannya. Dan ini jendela yang hasil bongkaran tadi, kita pindahkan kacanya ke jendela terbarunya kawan. Ini perbedaannya kawan. Inilah perbedaannya kawan, metode pemasangan kaca pembuatan jendela tanpa belah kawan. Inilah metode perbedaannya kawan, cuma ini kan harus kita belah kawan, kelihatannya kurang rapi kawan. Nah, kita bikin jendelanya tanpa belah kawan, dan inilah hasilnya kawan. Perbedaan belahan dengan tanpa belahan kawan, metodenya kawan. Ya, sampai di sini kita kawan pembuatan jendela tanpa metode belahan kawan. Dan jangan lupa kawan subscribe channel kita ini supaya channel kita ini terus berkembang kawan. Dan beginilah hasil jendelanya kawan. Apa lele?
inilah kawan hasilnya kawan ya. Nah, jangan lupa kawan semua subscribe dan like video kita ini supaya channel kita ini terus berkembang, dan kita akan memposting lagi kebutuhan rumah tangga atau alat-alat perabot lainnya kawan. Semoga channel kita ini berkembang, dan jangan lupa subscribe dan like kawan ya, dan kirim komentar yang untuk supaya channel kita ini terus berkembang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian semuanya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.